Tahun 2008, di sebuah sudut jalan padat di Tegal, berdiri sebuah gerobak sederhana bercat hijau muda. Di atasnya tergantung papan kayu bertuliskan, Es Dawet Ayu khas Banjarnegara, Pak Supri. Setiap siang hingga sore, gerobak itu selalu dikerubuti pembeli. Anak sekolah, pekerja, bahkan orang-orang dari luar kampung sengaja datang hanya untuk menikmati semangkuk dawet segar. Pak Supri, pria berusia 45 tahun, terlihat ramah melayani semua orang. Tangan kasarnya lincah menuangkan santan, gula merah, dan butiran dawet ke dalam gelas plastik. Senyumnya selalu hadir, seakan tulus menyambut siapapun yang mampir. Orang-orang sering membicarakan keberkahannya. Rejeki Pak Supri memang deras, dagangannya laris terus, tidak pernah sepi. Begitu bisik para pedagang lain yang hanya bisa iri diam-diam. Namun di balik wajah ramah itu, ada rahasia yang tak diketahui siapapun. Setiap pagi sebelum membuka lapak, Pak Supri selalu melakukan ritual. Di dalam rumah kayu sederhananya, ia duduk bersila di sudut ruang, menyalakan kemenyan kecil, lalu membuka dompet coklat tua miliknya. Di dalam dompet itu terselip sehelai tipis bulu perindu, sebuah jimat yang ia dapatkan bertahun-tahun lalu di Banjarnegara. Jemarinya yang kurus menggenggam bulu itu erat, sementara bibirnya berkomat kamit melafalkan mantra. Suaranya lirih, namun ritmenya jelas, seakan mengundang sesuatu dari kegelapan untuk hadir. Rejeki lancar, pembeli tak henti, yang melihat, yang lewat, pasti tergoda untuk membeli. Setelah selesai membaca mantra, wajah Pak Supri tampak berubah. Sorot matanya lebih tajam, senyumnya lebih mantap, seolah ada tenaga asing yang menyelubunginya. Ia kemudian berangkat mendorong gerobak dawetnya menuju jalan raya. Tidak pernah sekalipun ia melewatkan ritual itu, karena ia percaya, tanpa bulu perindu dan mantra, dagangannya akan sepi seperti pedagang lain. Bu Rini, istrinya yang berusia 40 tahun, kerap memperhatikan kebiasaan itu. Hatinya diliputi campuran cemas dan penasaran. Ia tahu, sejak awal menikah, suaminya memang menyimpan kebiasaan aneh. Terlalu rajin merapikan dompet, terlalu sering berdoa sendiri di kamar. Namun ia memilih diam. Rasa hormatnya sebagai istri menahan pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama ingin ia lontarkan. Meski begitu, malam-malamnya sering diisi kegelisahan. Ia takut ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebiasaan. Sementara itu, di dekat lapak Pak Supri, seorang pemuda bernama Darto sering nongkrong sambil menyeruput es dawet. Usianya baru 22 tahun, hidupnya sederhana, pekerjaannya tak menentu. Ia memperhatikan gerobak Pak Supri dengan rasa ingin tahu. Aneh juga, gumamnya suatu sore, dagangannya gak pernah sisa. Padahal banyak pedagang lain buka di sini, tapi cuma gerobak ini yang penuh pembeli. Kecurigaan Darto semakin besar ketika ia mendengar cerita dari pedagang gorengan di samping gerobak itu. Katanya, ada pelanggan yang sempat merasa pusing dan lemas setelah minum es dawet Pak Supri. Namun keesokan harinya tetap kembali membeli. Seolah-olah ada daya tarik yang membuat orang tak bisa berhenti. Di tengah keramaian itu, seorang gadis muda bernama Sari juga sering datang. Usianya 19 tahun, wajahnya ceria, suaranya renyah ketika bercanda dengan teman-temannya. Ia hampir setiap sore membeli es dawet, bahkan ketika hujan deras turun. Senyum Pak Supri selalu lebih lebar ketika melayani Sari. Ada sesuatu di balik tatapan matanya, sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang jika diperhatikan lebih lama. Hari-hari terus berjalan. Laba yang dikantongi Pak Supri semakin banyak. Ia mulai dikenal sebagai pedagang sukses, meski gerobaknya sederhana. Namun di balik kesuksesan itu, ada suara bisikan yang kadang terdengar di telinganya ketika malam tiba. Suara itu serak, datang entah dari mana. Jangan berhenti membaca mantra, jangan lepaskan bulu perindu, rejekimu hanya datang dari sini. Suara itu membuat Pak Supri sering terbangun dengan peluh dingin di tengah malam. Bu Rini pernah terkejut mendapati suaminya duduk sendiri di ruang tamu,
menatap kosong sambil menggenggam dompetnya. Ketika ditanya, Pak Supri hanya tersenyum samar dan menjawab pendek, "Cuma tidak bisa tidur." Namun, di kedalaman hatinya, ia tahu dirinya telah terikat pada sesuatu yang tidak wajar. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanyalah usaha ekstra demi kesejahteraan keluarga. Toh, dagangannya laris, kebutuhan rumah terpenuhi, dan orang-orang senang menikmati dawetnya. Bukankah itu yang terpenting? Sore itu, langit Tegal tampak mendung. Gerobak Pak Supri kembali dipadati pembeli, bahkan antrean sampai ke pinggir jalan. Di tengah keramaian, Darto memperhatikan dengan mata tajam, seakan mencoba menemukan sesuatu yang aneh dari cara Pak Supri melayani. Sementara itu, Sari berdiri di barisan depan, melambai kecil pada penjual favoritnya. Pak Supri tersenyum, tangannya meraih dompet di pinggangnya sebelum menuangkan santan ke dalam gelas. Bibirnya bergetar, seolah mengucapkan sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Saat itulah, hawa dingin aneh menyusup di udara. Beberapa orang menoleh ke kanan dan kiri, merasa bulu kuduk mereka berdiri tanpa sebab. Tidak ada yang menyadari bahwa setiap gelas dawet yang keluar dari gerobak itu membawa jejak mantra. Dan di balik senyum ramahnya, Pak Supri tahu, ikatan gaib itu baru saja menguat lagi. Malam itu, setelah gerobak dawetnya ditutup dan jalanan mulai lengang, Pak Supri mendorong pulang gerobaknya. Jalan menuju rumahnya tidak jauh, hanya melewati gang sempit dengan deretan rumah kayu. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Sesampainya di rumah, Bu Rini sudah menunggu di beranda dengan wajah letih. Ia menyambut suaminya dengan segelas air hangat, lalu membantu mengangkat beberapa peralatan ke dalam. "Capek, Pak?" tanya Bu Rini pelan. Pak Supri hanya mengangguk, lalu tersenyum tipis. Ia tampak lebih banyak diam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia bagi. Setelah makan malam sederhana, ia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan duduk bersila di sudut ruangan. Di hadapannya tergeletak dompet kulit tua berwarna coklat, sudah lusuh dimakan waktu. Dompet itu bukan sembarang tempat menyimpan uang. Ada benda yang jauh lebih penting di dalamnya, sehelai tipis bulu perindu. Pak Supri menarik napas panjang, lalu membuka dompet itu perlahan. Di sela lipatan kain lusuh, bulu tipis itu masih tersimpan dengan rapi. Ujungnya halus, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Ia meraihnya dengan hati-hati, lalu menatapnya lama. Bibirnya mulai bergetar, melafalkan mantra yang sama seperti pagi tadi. Suara lirih itu bergaung di dalam kamar, meski hanya ia yang bisa mendengar makna gaib dari tiap kata. Mata Pak Supri perlahan memerah, tubuhnya terasa lebih hangat, dan ada hawa dingin yang tiba-tiba mengisi ruangan. Bulu perindu itu bukanlah benda biasa. Ia mengingat jelas bagaimana pertama kali mendapatkannya. Beberapa tahun lalu, sebelum pindah ke Tegal, Pak Supri masih hidup di Banjarnegara. Saat itu hidupnya serba pas-pasan. Ia berdagang keliling, namun hasilnya tidak pernah cukup. Hutang menumpuk, anak-anaknya sering sakit, dan rumah nyaris roboh karena tak terurus. Dalam keputusasaan, ia mendengar tentang seorang dukun tua bernama Mbah Joyo yang tinggal di pinggiran hutan. Konon, Mbah Joyo bisa memberikan jalan keluar bagi siapapun yang ingin cepat kaya, asal berani menanggung risikonya. Awalnya Pak Supri ragu, namun rasa putus asa mengalahkan segalanya. Ia mendatangi rumah kayu reyot di dalam hutan, tempat Mbah Joyo tinggal. Aroma dupa menyengat menyambutnya sejak langkah pertama masuk. Dukun tua itu duduk bersila di tengah ruangan, matanya menatap tajam, seolah bisa menembus isi hati Pak Supri. "Aku tahu maksudmu datang ke sini," suara Mbah Joyo berat dan serak. "Kau ingin daganganmu laris, rezekimu deras, orang-orang berebut datang kepadamu. Itu bisa terjadi, kalau kau siap menerima syaratnya." Pak Supri hanya terdiam, tubuhnya bergetar, tapi ia mengangguk perlahan. Mbah Joyo kemudian mengeluarkan sebuah kain hitam kecil,
membukanya perlahan, memperlihatkan sehelai bulu tipis yang tampak berkilau di bawah cahaya lampu minyak. "Ini bulu perindu," ucapnya. "Ia bukan bulu sembarangan. Bila kau menyimpannya dalam dompet, lalu membaca mantra setiap hari, orang-orang akan terpikat. Mereka tidak akan bisa menolak daganganmu. Tapi ingat, bulu ini juga membawa ikatan. Ia menuntut syarat, dan syarat itu tidak bisa kau abaikan." Pak Supri menelan ludah. "Syarat apa, Embah?" Dukun itu tersenyum samar. "Kau akan tahu nanti. Untuk sekarang, lakukan saja. Mantra ini aku ajarkan padamu. Hafalkan, ulangi setiap hari, dan jangan pernah berhenti." Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang pucat, Pak Supri menerima bulu perindu itu. Sejak saat itulah hidupnya berubah. Dagangannya mendadak ramai, orang-orang datang tak henti-hentinya. Ia seperti diberi jalan pintas menuju rejeki berlimpah. Kini, bertahun-tahun kemudian, di rumah sederhananya di Tegal, Pak Supri masih menggenggam bulu perindu yang sama. Ia sadar bahwa keberhasilannya bukan sekadar usaha biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap yang menopang semua ini. Di luar kamar, Bu Rini mengetuk pelan pintu. "Pak, sudah malam. Tidurlah, besok pagi masih harus jualan." Pak Supri cepat-cepat menyelipkan bulu perindu kembali ke dalam dompet, lalu menyembunyikannya di bawah bantal. Ia membuka pintu dan tersenyum pada istrinya. "Iya, sebentar lagi." Namun dalam hatinya, ia tahu, selama bulu perindu itu masih di dompetnya, ia tidak bisa berhenti. Ada rasa takut sekaligus candu. Takut kehilangan semua rejeki, tapi juga candu pada kemudahan yang didapatkan. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang, membuat daun jendela berderak. Bu Rini merapatkan selendangnya, menatap suaminya dengan mata yang menyimpan pertanyaan. Ia tidak tahu apa sebenarnya yang disembunyikan Pak Supri. Dan di sudut kamar yang temaram, dompet coklat tua itu seolah berdenyut pelan, seakan menyimpan nyawa lain di dalamnya. Beberapa tahun sebelum Pak Supri dikenal sebagai penjual es dawet terlaris di Tegal, hidupnya di Banjarnegara hanya penuh kesulitan. Dagangan yang ia bawa keliling kampung sering tak laku. Hasil panen kecil-kecilan pun tak mencukupi kebutuhan. Hutang menumpuk, anak-anak sering sakit, dan rumah reot yang mereka tinggali makin hari makin lapuk. Di tengah keputusasaan itu, nama Embah Joyo berulang kali terdengar di telinganya. Seorang dukun tua yang katanya bisa membuka jalan rejeki lewat cara-cara gaib. Awalnya, Pak Supri menolak. Ia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa kerja keras adalah jalan terbaik. Namun, semakin lama, godaan itu makin sulit ditolak. Hingga suatu malam, setelah gagal menjual habis dagangannya, ia memberanikan diri pergi ke arah hutan yang katanya menjadi tempat tinggal Embah Joyo. Langkahnya berat, menembus jalan setapak yang gelap. Hanya cahaya rembulan yang menuntun. Suara jangkrik bersahut-sahutan, bercampur dengan desir angin yang menelusup dingin ke tulang. Hutan itu sepi, namun terasa hidup, seolah ada mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Akhirnya, ia sampai di sebuah gubuk reot yang berdiri di tengah hutan. Dari dalam, samar-samar tercium bau dupa menyengat. Pintu kayu tua itu terbuka dengan sendirinya, berderit panjang. Hatinya tercekat. Namun ia melangkah masuk. Di dalam, seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar pandan. Rambutnya putih panjang, matanya tajam menyala meski wajahnya dipenuhi keriput. Dialah Embah Joyo. "Supri," suara serak itu terdengar seolah langsung memanggil jiwanya. "Aku sudah menunggu." Pak Supri tercekat. "Embah, bagaimana panjenengan bisa tahu nama saya?" Embah Joyo hanya tersenyum samar. "Tidak ada yang datang kemari tanpa alasan. Kau ingin rejeki, kau ingin hidupmu berubah. Tapi jalan itu tidak murah. Apakah kau siap menanggungnya?" Pak Supri menunduk, tubuhnya bergetar. Dalam hati ia bimbang, tapi keputusasaan lebih kuat. "Saya siap,
"Mbah, apapun syaratnya." Mbah Joyo lalu mengambil kendi kecil dari sampingnya, membuka tutupnya, dan mengeluarkan sehelai bulu tipis yang tampak berkilau samar di bawah cahaya lampu minyak. "Ini bulu perindu. Benda ini bisa membuat orang terpikat, tergila-gila, dan tidak bisa menolak daganganmu. Namun bulu ini tidak akan berfungsi tanpa ikatan gaib. Ikatan itu harus dibuka malam ini, di tengah hutan." Pak Supri menelan ludah. "Ikatan? Bagaimana maksudnya, Mbah?" Mbah Joyo menyalakan dupa, lalu menggambar lingkaran dengan kapur putih di lantai tanah. "Duduklah di dalam lingkaran ini. Tutup matamu, dan jangan sekali-kali menoleh, apapun yang kau dengar. Ingat, jangan menoleh." Dengan gemetar, Pak Supri menuruti. Ia duduk bersila, bulu perindu diletakkan di telapak tangannya. Mbah Joyo mulai membaca mantra dengan suara berat, bahasa asing yang tak ia pahami. Semakin lama, suara itu bergema aneh, seperti datang dari berbagai arah. Suasana hutan tiba-tiba berubah. Angin berhenti berhembus, jangkrik mendadak terdiam. Sunyi mencekam menelan semuanya. Lalu, terdengar bisikan, pelan, namun jelas. "Supri, Supri." Bulu kuduknya berdiri. Bisikan itu terdengar seperti suara perempuan, merayu, mengajak. Pak Supri ingin menoleh, namun ia teringat peringatan Mbah Joyo. Ia memejamkan mata lebih erat. Tiba-tiba, ada hembusan angin dingin menusuk dari belakang lehernya, disusul suara langkah kaki yang berputar di luar lingkaran. Bayangan hitam bergerak cepat, melintas di balik kelopak matanya yang terpejam. Mbah Joyo melanjutkan mantranya. Suaranya makin keras, bercampur dengan tawa yang terdengar asing. Bumi bergetar pelan di bawah tubuh Pak Supri. Kemudian, sesuatu menyentuh pundaknya. Lembut, namun dingin seperti es. Jantungnya hampir meledak. Ia ingin menjerit, tapi mulutnya terkunci. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seolah berada tepat di telinganya. "Serahkan dirimu, dan semua akan lancar." Air matanya menetes tanpa ia sadari. Tubuhnya kaku, hanya bisa diam. Setelah beberapa lama, suara mantra mendadak berhenti. Hening. Lalu, suara Mbah Joyo terdengar jelas. "Sekarang buka matamu." Pak Supri membuka matanya perlahan. Hutan kembali normal, jangkrik bersuara lagi, angin berhembus pelan. Namun di telapak tangannya, bulu perindu itu tampak lebih hidup. Seolah berdenyut, seperti benda yang bernyawa. Mbah Joyo menatapnya puas. "Mulai malam ini, bulu itu terikat dengan jiwamu. Bacalah mantraku setiap hari, dan kau akan mendapat rejeki melimpah. Tapi ingat, Supri, segala yang datang cepat, akan menuntut bayaran. Kau tidak boleh berhenti. Sekali kau berhenti, semuanya akan runtuh." Pak Supri hanya mengangguk, meski dalam hatinya masih diliputi rasa takut. Namun ia tahu, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Di langit, bulan pucat bergantung. Dan di antara pepohonan, bayangan hitam yang tadi berputar masih terlihat samar, berdiri diam, seolah mengawasi. Beberapa bulan setelah menetap di Tegal, nama Pak Supri cepat dikenal. Lapak es dawet ayu khas Banjarnegaranya hampir setiap hari dipenuhi pembeli. Dari anak sekolah, pegawai, sampai ibu-ibu rumah tangga, semua rela antre panjang. Bahkan, ada yang datang dari kampung sebelah hanya untuk merasakan manis segar dawetnya. Setiap sore, jalan kecil tempat gerobaknya berdiri menjadi riuh. Suara gelas beradu, tawa pembeli, dan seruan orang-orang yang memanggil teman mereka, seolah menghidupkan suasana. Tidak ada satupun lapak minuman lain yang mampu menandingi ramainya dagangan itu. Di seberang jalan, seorang pedagang es kelapa hanya bisa menatap muram. Begitu pula warung kecil yang menjual cendol biasa, sepi pembeli. Orang-orang mulai berbisik. Sejak ada Supri, dagangan lain jadi merosot. Ada yang kagum, ada pula yang iri.
Di antara kerumunan pembeli, Darto, pemuda berusia 22 tahun yang hampir setiap hari nongkrong di warung itu, memperhatikan sesuatu. Ia heran, bagaimana mungkin warung sederhana bisa begitu ramai? Rasa dawetnya memang enak, tapi tidak jauh berbeda dari buatan orang lain yang pernah ia coba. Sore itu, ia memperhatikan Pak Supri lebih seksama. Sebelum melayani pembeli, Pak Supri selalu membuka dompetnya sebentar, menunduk, lalu menutupnya kembali. Gerakannya cepat, seolah sekadar mengecek uang. Namun Darto merasa ada yang janggal. Kenapa harus buka dompet dulu tiap kali mulai jualan? Gumam Darto pelan, tapi cukup keras hingga didengar temannya. Ah, mungkin dia hitung modal, jawab seorang kawannya sembarangan. Tapi Darto tidak yakin. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar hitung uang. Sementara itu, di rumah, Bu Rini juga mulai menyimpan rasa curiga. Ia beberapa kali menemukan dompet coklat tua milik suaminya diletakkan di tempat yang aneh. Kadang di bawah bantal, kadang disembunyikan di rak piring, bahkan pernah di antara lipatan pakaian. Saat ia coba buka, dompet itu terkunci rapat oleh kancing kecil yang sulit dibuka. Suatu malam, ketika Pak Supri tertidur lelap, Bu Rini memberanikan diri mengambil dompet itu. Tangannya bergetar. Perlahan ia buka, berharap hanya menemukan uang hasil dagangan. Namun begitu celah dompet itu terbuka sedikit, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Sehelai bulu tipis, berkilau samar, seolah hidup. Jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru menutup dompet itu kembali. Saat ia hendak meletakkannya lagi, tiba-tiba Pak Supri terbangun. "Ngapain kamu pegang dompetku?" Suaranya tajam, berbeda dari biasanya. Bu Rini terkejut, hampir menjatuhkan dompet itu. "Aku cuma mau rapikan, Pak." Tatapan mata Pak Supri tajam, tapi ia cepat menguasai diri. "Jangan pernah buka dompet ini. Itu cuma jimat, titipan dari orang tua. Bukan untukmu." Bu Rini terdiam, bibirnya keluh. Malam itu ia tak bisa tidur nyenyak, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Keesokan harinya, saat kembali berjualan, lapak Pak Supri kembali dipenuhi pembeli. Orang-orang mengeluh betapa sulitnya mendapat giliran. Bahkan, ada yang rela menunggu hampir 1 jam hanya untuk segelas dawet. "Pak Supri, daganganmu memang gak ada tandingan," ujar seorang pelanggan sambil tertawa. Pak Supri hanya tersenyum, meski di balik senyumnya tersimpan rahasia kelam. Sebelum berangkat tadi, ia sudah membaca mantra di kamar, menggenggam bulu perindu itu erat-erat, memastikan ikatan gaibnya tetap bekerja. Darto, yang kembali nongkrong di dekat lapak, semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Ia memperhatikan gerak-gerik Pak Supri, dan rasa penasaran itu berubah menjadi tekad. Ia harus tahu rahasia apa yang membuat dagangan itu begitu luar biasa laris. Namun, kesuksesan yang tiba-tiba ini tidak hanya membawa kekaguman. Di kampung sekitar, mulai muncul rasa iri. Beberapa pedagang lama mengeluh bahwa penghasilan mereka turun drastis sejak Pak Supri berjualan. Ada yang berbisik bahwa ia memakai penglaris. Ada pula yang terang-terangan menyebut, dawetnya Supri ada jimatnya. Meski hanya desas-desus, kabar itu menyebar cepat. Sebagian orang tertawa, menganggap itu sekadar gosip. Namun ada juga yang mulai percaya, apalagi melihat kenyataan. Hanya warung Supri yang tidak pernah sepi. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Bu Rini terbangun lagi. Ia memandang suaminya yang lelap, lalu menatap dompet coklat tua yang tergeletak di samping bantal. Ia ingin sekali membuka dan memastikan apa sebenarnya isi dompet itu. Tapi teringat tatapan tajam suaminya, ia mengurungkan niat. Ia hanya bisa berdoa dalam hati. "Ya Allah, jangan biarkan ada hal buruk menimpa keluarga kami." Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa suara-suara aneh dari kejauhan. Di balik pepohonan kampung, seekor burung hantu melintas, menambah kesan mencekam. Dan di dalam kegelapan, dompet tua itu seolah bergetar halus,
seperti benda yang menyimpan nyawa lain. Tengah malam di rumah sederhana Pak Supri, suasana begitu hening. Angin malam bertiup dari celah jendela, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Semua penghuni rumah sudah terlelap, kecuali Pak Supri. Ia duduk bersila di sudut kamar, dompet coklat tuanya terbuka, bulu perindu diletakkan di telapak tangan. Matanya sayu, wajahnya tegang. Malam itu ia tidak sedang membaca mantra seperti biasanya. Malam itu, ada sesuatu yang lebih berat menekan kepalanya. Ingatannya kembali pada pertemuannya dengan Mbah Joyo di hutan beberapa tahun lalu. Suara serak dukun tua itu bergaung jelas di benaknya. Rejeki deras butuh bayaran. Setiap bulan, 1 jiwa harus tersentuh. Entah sakit, entah celaka, itu harga yang tidak bisa ditawar. Saat itu, Pak Supri hanya mengangguk tanpa benar-benar memahami artinya. Ia pikir itu hanya ancaman kosong, sekadar menakut-nakuti. Namun kini, setelah beberapa bulan berjualan di Tegal dengan hasil luar biasa, ia mulai menyadari sesuatu. Siang tadi, seorang pelanggan tetap bernama Sari, gadis muda berusia 19 tahun, datang membeli es dawet. Ia duduk di bangku kecil, tertawa bersama temannya sambil menyeruput minuman manis itu. Tak ada yang aneh, sampai sore menjelang. Namun malam harinya, kabar mengejutkan sampai ke telinga Darto. Sari tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas, wajahnya pucat, dan ia mengigau menyebut-nyebut nama Pak Supri di sela-sela demamnya. Darto terperangah. Kenapa bisa begitu? Gumamnya saat mendengar cerita itu dari teman kampung. Berita itu menyebar cepat. Orang-orang mulai berbisik. Jangan-jangan benar, dawetnya Supri pakai penglaris. Lihat, Sari sampai sakit setelah minum di sana. Malam itu, Pak Supri gelisah. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda. Pesugihan yang ia jalani akhirnya menagih janji. Tumbal pertama sudah jatuh. Pak Supri menggenggam bulu perindu erat-erat, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah benar-benar siap menghadapi bagian ini. Ia hanya ingin dagangannya laris, hidupnya berubah. Tapi ternyata, ada harga yang jauh lebih mengerikan. Dalam keheningan, ia merasa ada hembusan dingin di telinganya. Suara bisikan samar muncul, sama seperti pertama kali ia menjalani ritual. Janji harus ditepati, 1 jiwa sudah diambil, jangan berhenti, atau kau yang jadi gantinya. Pak Supri menutup telinga, namun suara itu tetap masuk, menembus kepalanya. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Di kamar sebelah, Bu Rini gelisah dalam tidurnya. Entah kenapa, ia bermimpi buruk. Ia melihat suaminya duduk di tengah lingkaran kapur, tubuhnya dikelilingi bayangan hitam yang melingkar seperti asap. Dalam mimpinya, dompet coklat itu terbuka, dan dari dalamnya keluar tangan-tangan kecil yang meraih wajah Sari. Bu Rini terbangun dengan napas terengah. Ia menoleh ke sisi tempat tidur, namun suaminya tidak ada. Ia mendengar suara lirih dari kamar sebelah, suara Pak Supri yang seolah berbicara pada sesuatu. Dengan langkah pelan, ia mendekat, tapi begitu tangannya hendak menyentuh gagang pintu, suara itu hilang. Hanya sunyi yang tersisa. Ia mengurungkan niat, kembali ke tempat tidur, meski hatinya semakin dipenuhi ketakutan. Sementara itu, Pak Supri masih menunduk di sudut kamar, bulu perindu bergetar halus di tangannya. Ia tahu, ini baru permulaan. Setiap bulan, akan ada 1 korban. Ia tidak bisa memilih siapa, tidak bisa mengatur bagaimana caranya. Pesugihan sudah menancapkan kuku, dan ia hanya bisa menuruti alurnya. Air matanya menetes. Ya Allah, maafkan aku, bisiknya lirih, meski ia sadar doanya terasa hampa. Pagi menjelang, kabar tentang Sari semakin ramai. Beberapa orang mulai takut membeli es dawet, tapi anehnya, lapak Pak Supri tetap dipenuhi pembeli. Seolah-olah rasa takut itu justru mengikat mereka lebih kuat. Darto menatap dari kejauhan, matanya menyipit. Ia sudah lama curiga,
dan kejadian ini semakin memperkuat keyakinannya. Ada yang tidak beres dengan dagangan Pak Supri. Dan di rumah, Bu Rini hanya bisa terdiam. Ia merasakan ada rahasia besar yang belum ia ketahui, sesuatu yang membuat suaminya berubah menjadi orang asing. Malam itu, saat semua tidur, Pak Supri kembali membuka dompetnya. Ia menatap bulu perindu itu, kali ini dengan rasa ngeri bercampur candu. Benda kecil itu telah mengikat hidupnya, membuatnya tak bisa mundur. Di luar rumah, suara anjing menggonggong panjang, diikuti lolongan seram dari arah jauh. Dan di balik bayangan malam, ada sosok hitam berdiri diam, seolah menunggu giliran tumbal berikutnya. Siang itu, lapak es dawet Pak Supri kembali ramai. Matahari bersinar terik, membuat orang-orang haus dan berbondong-bondong mencari minuman segar. Di antara kerumunan pembeli, tampak sosok gadis remaja bernama Sari. Wajahnya ceria, rambutnya dikuncir sederhana, dan senyumnya selalu ramah menyapa siapapun. Ia sudah menjadi pelanggan tetap, hampir setiap minggu mampir untuk membeli segelas dawet ayu khas Banjarnegara itu. Pak Supri memperhatikan gadis itu dari balik gerobak. Setiap kali Sari datang, entah kenapa ia merasa ada dorongan untuk membaca mantranya lebih kuat. Saat menuangkan dawet ke dalam gelas, bibirnya berkomat-kamit, meski terdengar samar. Tangannya sesekali menyentuh dompet coklat tua di saku celananya. "Ini, Dik, dawetnya, segar sekali," ucap Pak Supri sambil menyodorkan gelas dengan senyum yang dibuat seramah mungkin. Sari menerimanya dengan senyum tulus. "Makasih, Pak. Memang paling enak kalau beli di sini." Ucapan polos itu membuat dada Pak Supri bergetar aneh. Ia tahu, lewat bulu perindu dan mantra, Sari sudah menjadi salah satu sasaran pesugihan. Tidak ada yang istimewa dari Sari selain kepolosannya. Namun mungkin justru itu yang membuat kekuatan gaib memilihnya. Seiring waktu, Sari mulai merasakan hal-hal ganjil. Malam pertama setelah minum dawet itu, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di hutan gelap, dikejar bayangan hitam yang terus memanggil namanya. Ia berlari sekuat tenaga, tapi kakinya seakan terikat, membuat tubuhnya semakin berat. Begitu terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri, mengira itu hanya mimpi biasa. Namun malam-malam berikutnya, mimpi yang sama terus berulang, semakin nyata, semakin menakutkan. Pagi harinya, tubuh Sari mulai lemas. Ia merasa letih meski tidak melakukan banyak kegiatan. Nafsu makannya hilang, dan pandangan matanya sering kosong. Orang tuanya khawatir, namun tidak menemukan penyebab jelas. Di lapak es dawet, Darto memperhatikan perubahan Sari. Ia biasanya riang, suka bercanda dengan teman-teman. Tapi kini, wajahnya pucat, senyumnya hambar. Meski begitu, anehnya, ia tetap datang membeli dawet. Seolah ada kekuatan yang menariknya kembali, meski tubuhnya menolak. "Dik Sari, kamu kelihatan pucat. Sakit, ya?" tanya Darto suatu sore. Sari hanya tersenyum tipis. "Entahlah, Mas. Aku cuma sering capek akhir-akhir ini." Darto melirik ke arah Pak Supri yang tengah sibuk melayani pembeli lain. Ada kilatan kecurigaan di matanya. Ia semakin yakin ada kaitan antara kondisi Sari dan es dawet itu. Malamnya, kondisi Sari memburuk. Ia kembali bermimpi buruk. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Dalam mimpinya, ia duduk di bangku kecil di lapak dawet, tapi tidak ada pembeli lain. Hanya Pak Supri yang berdiri di depannya, menatapnya dengan mata merah menyala. Dompet coklat tua itu terbuka, dan dari dalamnya keluar tangan-tangan hitam yang meraih tubuhnya. Sari berteriak, tapi suaranya lenyap, seolah tersedot ke udara. Tangan-tangan itu meraih leher dan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Saat terbangun, ia mendapati dadanya benar-benar terasa sesak. Ia menangis, tubuhnya gemetar, tapi tidak bisa menjelaskan apa yang menimpanya. Di sisi lain, Pak Supri duduk di kamarnya,
bulu perindu di genggamannya. Malam itu, bulu tipis itu tampak lebih berkilau, berdenyut pelan, seakan menyerap sesuatu dari kejauhan. Pak Supri tahu, tanda itu hanya berarti satu hal, ikatan dengan Sari semakin kuat. Namun alih-alih bahagia, hatinya diliputi rasa bersalah. Ia melihat bayangan wajah polos Sari yang beberapa kali membeli dawet dengan senyum tulus. Tapi di balik itu, ia sadar, ia tak bisa mundur. Pesugihan tidak mengenal kata berhenti. "Maafkan aku, Dik," bisiknya lirih, sambil menutup mata. Keesokan harinya, berita tentang kondisi Sari mulai menyebar di kampung. Banyak yang heran kenapa gadis yang biasanya sehat dan ceria mendadak jatuh sakit tanpa sebab. Beberapa orang mulai menghubungkannya dengan gosip lama, jimat penglaris Pak Supri. Namun anehnya, meski kabar itu beredar, warung dawet tetap ramai. Orang-orang tetap datang, seolah tidak mampu menolak rasa haus yang membawa mereka kembali ke lapak itu. Darto, yang semakin gusar, bertekad mencari tahu lebih dalam. Ia tidak bisa membiarkan Sari semakin menderita. Dalam hatinya, ia berjanji akan mengungkap apa sebenarnya rahasia di balik dompet coklat tua milik Pak Supri. Sementara itu, di rumah Sari, malam kembali mencekam. Gadis itu terbaring lemah, wajahnya pucat pasi. Ia mengigau, memanggil-manggil nama Pak Supri dengan suara lirih. Orang tuanya panik, berusaha mencari pertolongan. Dan di tempat berbeda, Pak Supri kembali mendengar bisikan gaib di telinganya. "Satu jiwa sudah ditandai, jangan berhenti membaca mantra, atau kau yang akan diganti." Ia menggigil, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dalam hati, ia tahu, jalan yang dipilihnya semakin gelap. Kabar tentang sakitnya Sari membuat Darto gelisah. Ia tidak bisa tidur nyenyak sejak mendengar gadis itu terus melemah tanpa sebab. Dalam hati kecilnya, ia merasa ada yang salah dengan warung dawet Pak Supri. Kecurigaan itu semakin kuat setelah beberapa orang di kampung berbisik mengenai penglaris dan bulu perindu yang konon dipakai oleh Pak Supri. Malam itu, Darto duduk termenung di teras rumahnya. Angin malam bertiup pelan, membawa suara-suara jauh yang membuatnya semakin gelisah. Kata-kata dari seorang tetua kampung masih terngiang di kepalanya. "Kalau kau perhatikan baik-baik, Darto, Pak Supri selalu bawa dompet coklat tua itu. Jangan kira dompet biasa. Katanya ada bulu perindu di dalamnya." Bulu perindu, sebuah nama yang dulu hanya ia dengar di cerita-cerita mistis. Konon bisa memikat hati siapa saja, membuat orang patuh tanpa sadar. Darto merinding memikirkan kemungkinan itu. Keesokan paginya, ia nekat. Sebelum matahari muncul, ia berangkat menuju lapak Pak Supri. Ia tahu, setiap hari, Pak Supri membuka warung sejak dini hari, bahkan sebelum kampung benar-benar hidup. Dari kejauhan, ia melihat sosok pria itu sudah berada di lapaknya. Gerobak biru dengan cat pudar berdiri di tempat biasa, sepi, hanya ditemani suara jangkrik yang belum berhenti. Darto bersembunyi di balik pohon besar, memastikan langkahnya tak terdengar. Pak Supri tampak duduk di bangku kecil, dengan wajah serius. Tangan kanannya merogoh saku celana, mengeluarkan dompet coklat tua. Dompet itu terlihat lusuh, tapi ada sesuatu yang membuatnya tampak berbeda. Pak Supri membukanya perlahan, lalu menggenggam sesuatu di dalamnya. Bibirnya mulai bergerak. Darto memicingkan mata, mencoba menangkap gerakan mulut itu. Suara lirih terdengar, seperti gumaman mantra. Kata-katanya asing, bukan bahasa yang ia kenal. Tubuh Darto merinding. Ia melihat jelas bagaimana Pak Supri memejamkan mata, menggenggam erat dompet itu, lalu mengangkat wajahnya ke arah langit timur, seolah menyapa sesuatu yang tak kasat mata. "Ya, datanglah, rezeki, datanglah, jiwa-jiwa penurut, jangan jauh dariku," gumam lirih itu terdengar samar. Darto menahan napas, tak berani bergerak sedikit pun. Di sekitarnya, udara tiba-tiba terasa lebih dingin.
Daun-daun pohon berdesir meski angin nyaris tak ada. Tiba-tiba, dari arah gerobak, Darto melihat bayangan hitam melintas cepat di tanah. Hanya sekilas, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Ia ingin kabur, tapi kakinya terasa berat, seperti ditahan rasa takut. Pak Supri membuka matanya kembali, menutup dompet itu, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan di depan pembeli. Senyum itu dingin, penuh rahasia. Darto segera menyingkir, takut ketahuan. Napasnya memburu ketika ia akhirnya sampai di jalan kecil dekat rumahnya. Ia berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Yang baru saja ia lihat bukan lagi sekadar gosip. Itu nyata. Jadi benar, bulu perindu itu ada di dompetnya. Bisiknya pada diri sendiri. Namun rasa penasaran justru semakin membara. Ia merasa harus tahu lebih banyak, bahkan jika itu berbahaya. Ia tidak bisa membiarkan Sari atau orang lain menjadi korban. Hari-hari berikutnya, Darto mulai mengamati lebih dekat. Ia sengaja nongkrong di dekat warung, pura-pura membantu mengangkat es atau bangku, padahal matanya selalu mengarah ke saku celana Pak Supri. Ia perhatikan, dompet coklat itu tak pernah lepas. Bahkan saat melayani pembeli, tangan Pak Supri kerap menyentuh dompet itu seolah mencari kekuatan darinya. Kenapa dompet itu begitu penting baginya? Pikir Darto. Suatu sore, ketika warung mulai sepi, Darto memberanikan diri mendekat. "Pak, saya sering lihat jenengan pegang dompet itu. Ada apa sih?" tanyanya, setengah bercanda. Pak Supri menoleh cepat, matanya tajam. Senyumnya tetap terjaga, tapi ada kilatan marah yang tidak bisa ia sembunyikan. "Namanya orang dagang, Mas Darto. Dompet kan isinya uang. Wajar kalau saya jaga." Jawaban itu terdengar normal, tapi nada suaranya membuat Darto yakin ada yang ia sembunyikan. Ia tidak berani mendesak lebih jauh, hanya tersenyum canggung, lalu berpura-pura membantu membereskan gelas. Malam harinya, Darto kembali gelisah. Ia memikirkan cara untuk mengetahui isi dompet itu. Namun di balik rasa penasaran, ada ketakutan yang terus menghantui. Ia teringat bisikan di warung pagi itu, dan bayangan hitam yang melintas. Kalau benar ada bulu perindu di dalamnya, berarti Pak Supri sudah masuk ke jalan pesugihan. Gumamnya. Darto merasa langkahnya semakin berbahaya. Tapi dalam hati, tekadnya bulat. Ia harus mengungkap kebenaran, apapun risikonya. Di rumah Pak Supri, malam itu suasana mencekam. Setelah semua tertidur, ia kembali membuka dompet, menatap bulu perindu yang berkilau samar. Di kejauhan, terdengar suara bisikan gaib memuji dan menuntut. "Kau sudah berhasil menandai yang pertama, jangan berhenti, atau giliran keluargamu yang akan diambil." Pak Supri terdiam, wajahnya tegang. Ia menutup dompet itu erat-erat, namun hatinya diliputi rasa takut. Ia tahu, seseorang mulai mengawasi gerak-geriknya. Dan ia benar, karena di luar rumah, Darto berdiri diam di kegelapan, matanya tak lepas dari jendela tempat Pak Supri duduk. Malam itu rumah Pak Supri sunyi. Hanya suara jam dinding tua yang berdetak pelan di ruang tamu. Bu Rini duduk di kamar, gelisah. Sejak beberapa bulan terakhir, ia merasa suaminya semakin aneh. Lebih sering menyendiri, berbicara lirih di tengah malam, dan tidak pernah melepaskan dompet coklat tuanya. Setiap kali Bu Rini bertanya, jawaban Pak Supri selalu singkat dan defensif. "Dompet ini penting. Jangan pernah menyentuhnya," begitu katanya. Larangan itu justru membuat rasa curiga Bu Rini semakin besar. Malam itu, setelah memastikan suaminya tertidur lelap karena kelelahan seharian berjualan, Bu Rini memberanikan diri. Ia melangkah pelan, jantungnya berdetak keras, menuju meja kecil di pojok kamar. Di sana, dompet coklat itu tergeletak. Tangannya bergetar saat meraihnya. Dompet itu terasa berat, seolah menyimpan sesuatu lebih dari sekadar uang. Dengan hati-hati, Bu Rini membukanya. Di dalamnya,
Selain beberapa lembar uang, ia menemukan benda yang membuatnya tercekat. Sehelai bulu tipis, panjang, berkilau samar di bawah cahaya lampu minyak. Saat disentuh, bulu itu terasa dingin, hampir seperti hidup. "Ya Allah," bisik Bu Rini. Tiba-tiba, tubuhnya diliputi rasa merinding. Udara kamar menjadi lebih dingin. Dari arah jendela, ia mendengar suara lirih seperti bisikan, meski tidak jelas kata-katanya. Bu Rini buru-buru menutup dompet itu, namun perasaan takut sudah terlanjur menusuk ke dalam dadanya. Tak lama, suara kasur berderit terdengar. Pak Supri bangun. Matanya langsung mencari dompet itu, dan mendapati Bu Rini memegangnya. "Apa yang kamu lakukan?" Suara Pak Supri meninggi, nadanya bercampur marah dan panik. Bu Rini terkejut, hampir menjatuhkan dompet itu. "Supri, apa ini? Bulu apa ini? Kenapa kamu simpan di dompet?" Pak Supri melompat dari tempat tidur, merebut dompet itu dengan kasar. Wajahnya merah padam, napasnya terengah. "Aku sudah bilang jangan pernah menyentuh ini," bentaknya. Air mata Bu Rini jatuh. Ia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. "Supri, kamu berubah. Kamu bukan lagi suami yang dulu aku kenal. Kenapa kamu sembunyikan hal ini dariku? Apa bulu ini yang bikin daganganmu selalu ramai?" Pak Supri terdiam sesaat, lalu menunduk. Dalam hatinya, ia dilanda dilema. Namun bayangan wajah Mbah Joyo dan bisikan gaib yang terus menuntut membuatnya memilih bungkam. "Jangan tanya lagi, Rini. Ini semua demi kebaikan kita, demi rezeki. Kamu tidak akan mengerti," katanya dengan suara serak. Bu Rini menatapnya dengan tatapan ngeri. "Demi rezeki? Atau demi sesuatu yang lebih gelap, Supri? Aku takut. Aku benar-benar takut." Pertengkaran itu membuat suasana rumah mencekam. Bu Rini tidak berani tidur lagi malam itu. Ia duduk di ruang tamu, termenung, masih mendengar gema bentakan suaminya. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Rezeki yang mereka nikmati ternyata bukan datang dari kerja keras semata, melainkan dari sesuatu yang gaib dan berbahaya. Pak Supri di kamar, menggenggam dompetnya erat-erat. Ia tahu rahasianya hampir terbongkar sepenuhnya. Matanya memerah, bukan karena marah semata, tapi juga karena takut kehilangan kendali atas perjanjian yang sudah ia jalani. Keesokan harinya, Bu Rini bersikap dingin. Ia tetap membantu berjualan seperti biasa, tapi tatapan matanya penuh curiga. Setiap kali melihat suaminya menyentuh dompet itu, hatinya berdegup kencang. Dalam diam, ia mulai bertanya-tanya, apakah benar semua keberhasilan ini hanya berkah, atau justru kutukan? Dan lebih dari itu, apakah keselamatan keluarganya masih terjamin? Malam berikutnya, saat Bu Rini hendak tidur, ia kembali mendengar suara aneh dari kamar. Pak Supri sedang duduk bersila, dompet di depannya, mulutnya berkomat-kamit membaca mantra. Udara kamar tiba-tiba terasa sesak, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Bu Rini memejamkan mata, menahan tangis. Ia tahu, suaminya sudah terlalu jauh masuk ke jalan yang gelap. Namun ia juga sadar, rahasia ini tidak boleh ia simpan sendirian. Cepat atau lambat, ia harus mencari pertolongan. Di luar rumah, bulan separuh tertutup awan. Suara anjing menggonggong panjang, seakan merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Dan di hati Bu Rini, ketakutan berubah menjadi tekad. Ia harus menemukan kebenaran, meski itu berarti melawan suaminya sendiri. Malam itu, udara di kampung Tegal terasa lebih berat dari biasanya. Angin hanya bertiup lirih, membawa bau anyir yang tidak jelas dari mana asalnya. Pak Supri duduk gelisah di dalam kamar, dompet coklat tua yang berisi bulu perindu ada di genggamannya. Matanya sayu, tubuhnya tegang, seakan menunggu sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu belakang rumah. Tok, tok, tok. Suara itu berat, berulang, seperti tidak sabar.
Bu Rini yang sedang menyiapkan air panas di dapur terlonjak kaget. "Supri, siapa malam-malam begini?" tanyanya dengan nada cemas. Pak Supri bangkit, berjalan ke arah pintu dengan wajah pucat. "Kamu masuk kamar saja, Rini. Jangan ikut campur," katanya singkat. Dengan tangan bergetar, ia membuka pintu. Di baliknya, berdiri Mbah Joyo. Wajah tua itu pucat, matanya cekung, namun sorotnya tajam seperti menembus ke dalam jiwa. Tubuhnya kurus terbungkus kain hitam lusuh. Kehadirannya membuat udara di sekitar rumah semakin mencekam. "Supri," suara Mbah Joyo parau, penuh tekanan. "Sudah waktunya kau bayar janji. Tidak cukup hanya dengan sakit atau mimpi buruk. Kali ini, darah manusia harus mengalir." Pak Supri menelan ludah, wajahnya makin pucat. "Mbah, apa tidak ada cara lain? Bukankah saya sudah beri tumbal lewat pelanggan yang jatuh sakit?" Mbah Joyo menggeleng pelan, senyumnya menyeringai. "Itu hanya permulaan. Kau ingin daganganmu terus ramai? Kau ingin uangmu terus mengalir? Maka kau harus siap dengan harga lebih besar. Darah, jiwa yang hilang. Itu syarat berikutnya." Pak Supri terdiam. Tangannya gemetar memegang dompet. Dalam hatinya, ia berperang antara rasa takut dan keserakahan. Malam itu, bisikan gaib semakin kuat di telinganya. Suara-suara dari kegelapan seakan menyatu dengan perkataan Mbah Joyo. "Satu jiwa, satu darah, pilihlah, atau kau yang akan diganti." Pak Supri menutup telinga, namun bisikan itu tak bisa dihindari. Bayangan wajah Sari melintas dalam pikirannya. Gadis muda yang selalu datang membeli dawet dengan senyum polos. Entah mengapa, sejak awal bulu perindu seakan menandai gadis itu. "Tidak, jangan dia," bisik Pak Supri, tapi bibirnya bergetar tanpa daya. Keesokan harinya, Sari kembali mampir ke lapak. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya tampak ringkih, tapi tetap saja langkahnya tertarik ke sana. Darto yang kebetulan duduk tak jauh, memperhatikan dengan cemas. "Kenapa kamu terus beli di sini, Dik? Kamu sudah sakit, jangan dipaksa," kata Darto pelan, mencoba mencegah. Sari hanya tersenyum lemah. "Aku nggak tahu, Mas. Rasanya kalau nggak beli dawet di sini, tubuhku makin lemah. Kayak ada yang narik." Perkataan itu membuat bulu kuduk Darto berdiri. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Tatapannya beralih ke arah Pak Supri, yang melayani dengan senyum aneh. Tangannya sekali lagi menyentuh dompet di saku. Malam itu, Sari tidak pulang ke rumah. Orang tuanya panik, mencari ke tetangga, ke jalanan kampung, bahkan sampai ke pasar. Namun gadis itu lenyap tanpa jejak. Kabar cepat menyebar. Beberapa warga berbisik, menghubungkan hilangnya Sari dengan warung dawet Pak Supri. "Dia sering kelihatan di sana." "Jangan-jangan," bisik seorang ibu di pinggir jalan. Darto merasa dadanya sesak. Ia yakin ada hubungan langsung antara Sari dan rahasia gelap dompet itu. Dalam hatinya, ia bersumpah akan mengungkap kebenaran, meski itu berarti harus berhadapan dengan Pak Supri sendiri. Sementara itu, di rumah Pak Supri, suasana lebih kelam daripada biasanya. Bu Rini duduk di ruang tengah dengan wajah muram, curiga tapi tidak berani bertanya lebih jauh. Dari kamar, ia mendengar suara lirih suaminya, seperti berdoa atau membaca mantra. Ketika mengintip, ia melihat lantai kamar suaminya basah oleh cairan merah gelap. Pak Supri duduk bersila, dompet terbuka di depannya, bulu perindu berkilau aneh, dan matanya kosong. Bu Rini menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Ia tahu itu bukan darah hewan biasa. Hatinya berteriak, namun lidahnya keluh. Di tengah malam, suara anjing kembali menggonggong panjang di sekitar kampung. Beberapa orang mengaku melihat bayangan gadis berambut panjang berjalan di jalan sepi, tapi begitu dikejar, bayangan itu lenyap begitu saja. Pak Supri duduk kaku, tubuhnya bergetar, namun di wajahnya muncul senyum dingin. Ia sadar,
Perjanjian telah ditepati. Tapi ia juga tahu, ini baru permulaan dari harga yang lebih mengerikan. Dan di kejauhan, Darto menatap rumah itu dari balik kegelapan, dengan tekad semakin bulat. Ia tahu, jika tidak segera bertindak, korban berikutnya bisa saja muncul. Hilangnya Sari membuat suasana kampung Tegal berubah tegang. Malam-malam yang biasanya hanya diisi suara jangkrik kini terdengar gaduh oleh bisikan dan bisik-bisik warga. Orang tua Sari terus menangis mencari anak mereka yang tak kunjung pulang, sementara tetangga berdatangan menawarkan bantuan sekaligus melempar tanda tanya. Anak secerdas itu, mana mungkin kabur tanpa pamit, kata seorang ibu di depan rumah Sari. Kalau diculik orang luar, pasti ada jejak. Ini hilang begitu saja, timpal yang lain. Desas-desus pun cepat menyebar. Banyak yang mengingat, sebelum menghilang, Sari terakhir terlihat duduk di bangku warung dawet Pak Supri. Sejak itu, tatapan-tatapan penuh curiga mulai mengarah pada penjual dawet asal Banjarnegara itu. Darto mendengar semua obrolan itu dengan wajah tegang. Ia tahu, kecurigaannya semakin mendekati kebenaran. Ingatan tentang Pak Supri yang berkomat-kamit membaca mantra sambil menggenggam dompet coklatnya masih jelas di kepalanya. Kalau warga tahu lebih banyak, mungkin mereka bisa bersatu. Tapi kalau hanya desas-desus, bisa-bisa ditutup-tutupi lagi, pikir Darto. Siang harinya, ia sengaja duduk di dekat warung dawet. Seperti biasa, meski kabar hilangnya Sari merebak, warung itu tetap penuh pembeli. Orang-orang datang berdesakan, wajah mereka tampak antusias, seolah lupa ada tragedi yang menimpa kampung. Darto memperhatikan, sebagian besar pembeli setelah minum dawet terlihat aneh. Ada yang matanya melamun, ada yang senyumnya terlalu lebar, seakan mereka berada dalam pengaruh sesuatu. Ini bukan wajar lagi, gumam Darto, menahan amarah. Malamnya, beberapa warga mulai berani berbisik lebih keras. Di pos ronda, suara-suara itu semakin jelas. Kalau dipikir-pikir, sejak Pak Supri buka warung, banyak pedagang lain yang merugi. Cuma warungnya yang selalu ramai, kata seorang bapak paruh baya. Iya, dan anakku juga pernah sakit mendadak habis minum di sana. Aku kira masuk angin, tapi kok aneh, ya, timpal yang lain. Pembicaraan itu membuat suasana pos ronda mencekam. Semua mata akhirnya saling berpandangan, seakan menemukan benang merah. Namun ada juga yang ragu. Jangan sembarangan nuduh. Rezeki orang kan beda-beda. Bisa jadi memang dawetnya enak. Tetapi keraguan itu kalah oleh rasa takut. Terlalu banyak kebetulan yang mengarah ke satu nama, Pak Supri. Di rumahnya, Bu Rini mendengar kabar burung itu lewat bisik-bisik tetangga. Ia merasa dadanya semakin sesak. Ia tahu rahasia yang lebih besar, bulu perindu di dompet suaminya, mantra yang dibaca tiap malam, dan lantai kamar yang pernah berlumur darah. Namun lidahnya keluh untuk bercerita. Jika ia membuka mulut, ia takut amarah suaminya akan lebih mengerikan daripada bisik-bisik warga. Bu Rini hanya bisa menangis dalam diam, berdoa agar anak-anak muda seperti Darto berani mengambil langkah yang ia sendiri tidak sanggup lakukan. Sementara itu, Pak Supri tetap berjualan dengan wajah ramah seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyapa pembeli dengan senyum tulus, menyajikan dawet dengan tangan ringan, dan bahkan menambahkan porsi gula merah lebih banyak. Namun di balik senyum itu, hatinya penuh kecemasan. Ia tahu, warga mulai mencurigai. Bisikan gaib dari Mbah Joyo masih terngiang di telinganya. Jangan gentar, selama bulu itu di dompetmu, mereka hanya bisa berbisik. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Pak Supri menggenggam dompet itu erat-erat di balik saku celana, seakan itu satu-satunya tameng yang menyelamatkannya dari tatapan warga. Malam semakin larut. Darto berjalan sendirian melewati jalan dekat warung dawet yang sudah tutup. Di bawah sinar lampu jalan redup, ia memperhatikan gerobak itu. Ket biru yang mengelupas, papan kayu bertuliskan, es dawet ayu khas Banjarnegara, Pak Supri, yang tampak bergoyang diterpa angin. Tiba-tiba,
Dari arah gerobak, terdengar suara lirih, seperti bisikan perempuan. Darto menajamkan telinga. "Tolong, jangan biarkan aku hilang." Darto terhenti. Suara itu samar, namun jelas berasal dari arah warung. Bulunya berdiri, wajahnya pucat. Ia yakin, itu suara Sari. Namun ketika ia mendekat, suara itu lenyap, digantikan kesunyian yang pekat. Keesokan harinya, kecurigaan warga semakin memuncak. Banyak yang diam-diam mengawasi warung Pak Supri, memperhatikan gerak-geriknya. Ada yang mulai berbisik, kalau benar dia pakai penglaris, cepat atau lambat tumbalnya akan bertambah. Di hati kecil mereka, ketakutan dan rasa ingin tahu bercampur menjadi satu. Mereka tidak berani menuduh terang-terangan, tapi mata-mata tajam itu mulai menekan keberadaan Pak Supri. Dan di tengah semuanya, Darto berdiri dengan tekad semakin keras. Ia tahu, jika warga hanya berani berbisik, kebenaran tidak akan pernah terungkap. Maka ia berjanji, dalam waktu dekat, ia sendiri yang akan membuka tabir gelap warung dawet itu. Malam itu rumah sederhana Pak Supri di Tegal diliputi keheningan. Angin bertiup pelan dari celah jendela, membuat tirai tipis bergoyang seperti tangan gaib yang mencoba masuk. Bu Rini sudah tertidur dengan wajah lelah, namun Pak Supri masih terjaga, duduk di tepi ranjang sambil menatap dompet coklat yang tak pernah jauh dari genggamannya. Ia menutup mata, berharap tidur bisa memberinya ketenangan. Namun begitu terlelap, bayangan gelap segera menyergap. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan sunyi. Kabut tebal menyelimuti, suara burung hantu terdengar di kejauhan. Dari balik kabut, terdengar suara tangisan, lirih, memilukan, seperti rintihan anak kecil yang meminta pertolongan. "Pak, pulangkan aku." Pak Supri terperanjat. Suara itu terdengar jelas, seakan tepat di samping telinganya. Ketika ia menoleh, bayangan samar menyerupai Sari muncul. Tubuh gadis itu pucat, matanya sayu, bibirnya bergetar menyebut nama Pak Supri. "Kenapa aku? Kenapa harus aku?" Langkah kaki Pak Supri mundur, napasnya memburu. Dari balik kabut, muncul bayangan lain, satu persatu, wajah-wajah asing yang juga menatapnya dengan tatapan kosong penuh luka. Mereka bukan hanya Sari. Ada orang-orang lain yang pernah jatuh sakit setelah membeli dawetnya, orang-orang yang menjadi bagian dari harga perjanjian. Tangisan mereka berubah menjadi jeritan bersamaan, menggetarkan hutan gelap itu. Pak Supri menutup telinganya, berusaha lari. Namun kakinya seperti tertanam di tanah, tidak bisa bergerak. Dari dalam kabut, sosok Mbah Joyo muncul dengan jubah hitam lusuh, wajahnya setengah tertutup bayangan. "Kenapa lari, Supri? Bukankah kau sudah sepakat? Setiap rezeki ada bayarnya." Suara Mbah Joyo berat, seperti datang dari perut bumi. Ia melangkah mendekat, matanya merah menyala. "Semakin banyak kau terima, semakin besar yang harus kau beri. Jangan takut, ini sudah jalanmu." Tiba-tiba tangan-tangan gaib muncul dari tanah, mencengkeram pergelangan kaki Pak Supri. Ia menjerit, tubuhnya ditarik ke dalam tanah yang berlumpur darah. Di sekelilingnya, bisikan-bisikan semakin keras, seperti nyanyian orang mati. "Bebaskan kami, bebaskan kami." Pak Supri terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah, wajahnya pucat pasi. Bu Rini yang tidur di sampingnya tersentak kaget. "Pak, kenapa? Mimpi buruk lagi?" tanyanya panik. Pak Supri hanya terdiam, matanya kosong menatap langit-langit. Dompet coklat di meja kecil tampak bergetar tipis seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia buru-buru meraihnya, memeluk erat-erat seperti anak kecil memeluk mainan kesayangan. "Tidak apa-apa, hanya mimpi," jawabnya pelan, meski suaranya serak penuh ketakutan. Sejak malam itu, tubuh Pak Supri semakin melemah. Pagi harinya, saat bersiap berjualan, tangannya gemetar. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti kurang tidur berhari-hari.
Namun ia tetap memaksa mendorong gerobaknya keluar rumah. Di lapak, meski pembeli masih ramai, banyak yang memperhatikan kondisi Pak Supri. Wajahnya kok pucat sekali. "Ya?" bisik seorang ibu. Seperti orang sakit, tapi masih maksa jualan. Namun yang paling mencemaskan bukan hanya tubuhnya yang melemah, melainkan tatapan matanya yang kadang kosong menembus keramaian. Sesekali bibirnya bergerak sendiri, seakan masih mendengar bisikan dari dunia lain. Di malam-malam berikutnya, mimpi buruk itu terus datang. Tangisan Sari semakin jelas, bahkan kadang menyebut namanya berulang-ulang. Kadang ia terbangun mendapati tubuhnya berdiri di depan cermin tanpa sadar, seolah ada yang menggerakkan dirinya dari dalam. Bu Rini semakin takut. Ia pernah melihat Pak Supri duduk di lantai kamar tengah malam, menggenggam dompet dan berbisik-bisik dengan bahasa yang tak ia mengerti. "Pak, kau bicara dengan siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Supri hanya menoleh sekilas, matanya merah dan sayu. "Mereka tidak akan berhenti. Kalau aku berhenti, semua berakhir." Kata-kata itu membuat Bu Rini membeku, tak berani mendekat. Pak Supri sadar ia semakin dalam terjerat. Setiap malam bisikan itu datang, setiap siang tubuhnya makin rapuh. Ia mencoba mengingat saat pertama kali menerima bulu perindu dari Mbah Joyo. Janji manis tentang rezeki, warung yang ramai, hidup yang lebih baik. Namun kini yang tersisa hanya jeratan. Ia tak lagi bisa membedakan antara keinginan sendiri dan perintah dari kekuatan gaib yang ia ikuti. Dan di lubuk hatinya, sebuah kesadaran pahit tumbuh. Ia tidak sedang memegang kendali. Ia hanyalah pion kecil dalam permainan gelap yang jauh lebih besar dari dirinya. Sejak hilangnya Sari, pikiran Darto tidak pernah tenang. Ia merasa semua benang merah mengarah ke satu orang, Pak Supri. Bisikan-bisikan warga hanya memperkuat kecurigaannya. Namun untuk membuktikan kebenaran, ia tidak bisa sendirian. Kesempatan itu datang ketika ia bertemu Bu Rini di pasar sore. Wajah Bu Rini terlihat murung, matanya merah seperti kurang tidur. Darto memberanikan diri menghampiri. "Bu, saya tahu ini mungkin tidak pantas, tapi saya curiga ada yang aneh dengan Pak Supri," ucap Darto dengan hati-hati. Bu Rini terdiam cukup lama. Matanya menatap ke arah lain, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu dengan suara rendah ia berbisik, "Aku juga merasa begitu. Aku sudah menemukan sesuatu di dompetnya." Darto terkejut, matanya melebar. "Bulu perindu." Bu Rini mengangguk. "Aku tak tahu persis apa itu, tapi sejak aku melihatnya, aku tak pernah lagi bisa tidur nyenyak. Suamiku bukan lagi orang yang sama." Di titik itu, keduanya sepakat. Mereka harus mencari kebenaran, meski taruhannya besar. Malam berikutnya, mereka diam-diam menyusun rencana. Bu Rini berpura-pura tidur lebih awal, sementara Darto menunggu di kebun belakang rumah dengan senter kecil. Tepat lewat tengah malam, suara pintu kayu berderit terdengar. Dari balik tirai, Bu Rini melihat suaminya berjalan pelan keluar rumah, membawa dompet coklat dan sebuah bungkusan hitam. Wajahnya dingin, matanya lurus tanpa menoleh. Bu Rini segera memberi tanda pada Darto. Keduanya menguntit dari jauh, berusaha menahan napas agar langkah mereka tidak terdengar. Jalanan desa yang sepi membuat setiap suara terasa jelas. Pak Supri terus melangkah menuju hutan di pinggiran desa. Tempat itu dikenal warga sebagai lokasi angker. Jarang sekali ada yang berani masuk malam-malam. Pohon-pohon tinggi menjulang, angin malam berdesir menambah kengerian. Di tengah hutan, samar-samar terlihat cahaya lampu teplok. Pak Supri berhenti di sebuah tanah lapang kecil. Di sana sudah menunggu seorang lelaki tua dengan tubuh bongkok, jubah hitam lusuh, dan tongkat kayu, Mbah Joyo. Darto menahan napas. "Itu dia," bisiknya. Mbah Joyo menyalakan dupa dan menancapkannya di tanah. Asap mengepul, menyebar bau menyengat yang menusuk hidung. Ia menggumamkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Pak Supri ikut duduk bersila,
Dompet coklat diletakkan di hadapannya. Supri, suara Mbah Joyo berat dan serak. Tumbal bulan ini belum cukup. Kau harus memberi lebih. Semakin ramai daganganmu, semakin besar yang diminta. Pak Supri menunduk, wajahnya pucat. Aku tak sanggup lagi, Mbah. Bisikan mereka menghantuiku setiap malam. Mbah Joyo tertawa pelan, suaranya mengerikan. Itu harga yang kau pilih sendiri. Kalau berhenti sekarang, semua akan berbalik padamu. Bu Rini yang bersembunyi di balik semak menutup mulutnya dengan tangan agar tidak menjerit. Ia tak percaya, suaminya benar-benar melakukan perjanjian hitam. Darto di sampingnya mengepalkan tangan, amarah bercampur takut. Ritual berlanjut. Mbah Joyo menyerahkan sebuah kendi tanah liat berisi cairan merah pekat. Pak Supri diminta mengoleskan cairan itu ke bulu perindu dalam dompetnya. Begitu ia melakukannya, suara bisikan samar terdengar dari balik pepohonan. Darah, darah. Daun-daun bergoyang meski angin tak bertiup. Bu Rini gemetar, sementara Darto merasakan bulu kuduknya berdiri. Mbah Joyo lalu berkata dengan nada perintah, "Besok, tandai satu lagi. Kalau tidak, semua yang kau sayangi akan diambil." Pak Supri mengangguk lemah, meski matanya jelas menunjukkan ketakutan. Darto dan Bu Rini nyaris tak sanggup menyaksikan lebih lama. Mereka mundur perlahan, memastikan tidak ketahuan. Begitu keluar dari hutan, Bu Rini jatuh terduduk, menangis terisak. "Sekarang aku yakin, suamiku sudah terikat dengan setan," ucapnya putus asa. Darto meraih bahunya, berusaha menenangkan. "Tenang, Bu. Kita tidak boleh diam saja. Kalau dibiarkan, akan ada korban lagi." Malam itu, keduanya bersepakat. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini, meski berisiko menghadapi Mbah Joyo dan kekuatan gaib yang membayangi Pak Supri. Sejak peristiwa itu, Bu Rini tidak lagi melihat suaminya dengan cara yang sama. Setiap kali Pak Supri pulang membawa uang banyak, hatinya justru dicekam rasa takut. Darto pun semakin bertekad, meski ia sadar permainan ini jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Di benak mereka hanya ada satu pertanyaan. Siapa yang akan jadi korban berikutnya? Dan sebelum jawaban itu muncul, mereka harus lebih dulu menemukan cara untuk memutus perjanjian kelam yang menjerat Pak Supri. Malam itu langit Tegal tampak kelam. Awan hitam bergumpal menutup bulan, angin dingin bertiup menusuk tulang. Di dalam rumah sederhana, Pak Supri duduk sendirian di ruang tamu. Dompet coklat dengan bulu perindu tergeletak di atas meja, seperti benda hidup yang mengawasi setiap geraknya. Bu Rini sudah lama tertidur di kamar, namun Pak Supri tidak bisa memejamkan mata. Suara-suara samar kembali mengganggunya. Kali ini lebih jelas, lebih keras, seakan berbisik tepat di telinganya. "Waktumu hampir habis, berikan yang paling berharga." Pak Supri menggenggam kepalanya, mencoba menepis bisikan itu. Namun semakin ia menolak, semakin keras suara itu menekan. Bayangan Mbah Joyo muncul dalam pikirannya, dengan mata merah menyala dan suara berat yang tak bisa ia lupakan. Keesokan malamnya, Pak Supri dipanggil kembali ke hutan tempat ia biasa melakukan ritual. Dengan langkah berat ia menuruti panggilan itu. Dupa sudah menyala, asap menebar bau anyir yang menusuk hidung. Mbah Joyo menatapnya dengan senyum tipis. "Supri, sudah waktunya. Semua rezeki yang kau terima tidak mungkin gratis. Kini saatnya kau membayar dengan tumbal terakhir." Suara itu menusuk jantung Pak Supri. "Tumbal terakhir?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Joyo mendekat, tongkat kayu dihentakkan ke tanah. "Ya, bukan lagi orang asing, bukan lagi pelanggan. Kali ini yang diminta adalah darah keluargamu sendiri. Itu syarat untuk mengikat perjanjian selamanya." Pak Supri tersentak, wajahnya pucat pasi. "Tidak, jangan. Aku tidak bisa mengorbankan istriku." Mbah Joyo menyipitkan mata. "Kalau begitu,
bersiaplah menerima balasan. Semua yang sudah kau nikmati akan lenyap, dan roh-roh yang kau gadaikan akan menuntut balas padamu. Tidak ada jalan tengah, Supri. Kau harus memilih, cinta atau keserakahan. Pak Supri terdiam lama. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Dalam hatinya ada dua suara yang saling bertarung. Suara pertama adalah cinta, rasa sayang pada Bu Rini, satu-satunya orang yang selalu mendukungnya sejak awal. Ia teringat wajah lembut istrinya, kesabaran dan kesetiaan yang tak tergantikan. Suara kedua adalah keserakahan, godaan kekayaan dan keberuntungan yang sudah ia nikmati bertahun-tahun. Lapaknya selalu ramai, uang mengalir tanpa henti, statusnya terangkat. Semua itu tidak mungkin bisa ia dapatkan tanpa pesugihan. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Batinnya berteriak. Mbah Joyo melihat keraguannya, lalu tertawa rendah. Kau terlalu lemah, Supri. Kau pikir roh-roh akan menunggumu memutuskan? Tidak. Mereka sudah lapar. Kalau kau tak menyerahkan istrimu, mereka akan mengambilnya sendiri. Bedanya, kau akan kehilangan segalanya sekaligus. Ancaman itu membuat lutut Pak Supri lemas. Ia jatuh bersimpuh, matanya berkaca-kaca. Mbah, adakah cara lain? Tidak ada, jawab Mbah Joyo singkat. Di rumah, Bu Rini yang tidak tahu apa-apa merasakan firasat buruk. Malam itu ia bermimpi aneh. Melihat dirinya berdiri di tepi sungai gelap, sementara dari seberang sungai Pak Supri memanggilnya dengan wajah pucat. Tangannya terulur, namun di belakangnya bayangan hitam tinggi menjulang menariknya semakin jauh. Bu Rini terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berdoa pelan, berharap semua hanyalah mimpi buruk semata. Namun di tempat lain, suaminya tengah menimbang sesuatu yang bisa menentukan nasib mereka berdua. Ritual hampir selesai. Mbah Joyo mengeluarkan sebilah pisau kecil yang berkilat terkena cahaya lampu teplok. Ia menyerahkannya kepada Pak Supri. Dengan ini, kau tentukan jalanmu sendiri. Kau bisa kembali dengan segalanya, atau kehilangan segalanya malam ini juga. Pak Supri menerima pisau itu dengan tangan gemetar. Bayangan Bu Rini menari-nari di benaknya. Sementara di telinganya, suara-suara gaib bersahutan, jeritan korban, tangisan Sari, bisikan yang tak pernah berhenti. Air matanya menetes. Ia tahu ia tidak bisa lari lagi, namun ia juga tidak sanggup menodai cintanya sendiri. Dalam dilema itu, Pak Supri merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa ingin melawan. Walau hatinya dipenuhi ketakutan, ada api kecil yang menyala, api yang mungkin bisa membakar belenggu perjanjian gelap ini. Ia menatap Mbah Joyo dengan sorot mata putus asa. Kalau aku tidak menyerahkan dia, aku sendiri yang akan jadi tumbalnya. Mbah Joyo menyipitkan mata, wajahnya berubah murka. Kau berani menentang aturan. Pak Supri mengangkat pisau, tangannya gemetar hebat. Lebih baik aku sendiri yang binasa daripada menyerahkan istriku. Angin malam mendadak berhembus kencang, membuat dedaunan berputar liar. Api lampu teplok bergoyang hampir padam. Dari balik hutan, terdengar raungan panjang seperti suara ribuan roh yang marah. Mbah Joyo berdiri dengan wajah garang. Kau sudah memilih jalan paling bodoh, Supri. Bersiaplah. Malam ini akan jadi malam terakhirmu. Pak Supri menggenggam erat pisau di tangannya, berdiri di tengah lingkaran ritual dengan napas memburu. Ia tahu pertarungan terakhirnya sudah dimulai, pertarungan antara cinta, keserakahan, dan kutukan yang menjeratnya selama ini. Pagi itu suasana kampung Tegal berbeda. Bisik-bisik yang semula hanya jadi obrolan warung kopi kini pecah jadi rumor besar. Nama Pak Supri disebut-sebut dengan nada penuh kecurigaan. Semua berawal dari Darto. Setelah menyaksikan ritual di hutan bersama Bu Rini, ia tak lagi sanggup memendam rahasia. Ia mendatangi beberapa orang yang ia percaya, Pak Lurah, Ketua RT, dan beberapa tetua kampung.
Dengan wajah tegang, Darto menceritakan semua yang ia lihat. Bulu perindu di dompet, mantra setiap pagi, hingga pertemuan dengan Mbah Joyo di hutan. Kalau tidak kita hentikan, akan ada korban lagi, tegas Darto. Warga terdiam, sebagian menolak percaya, tapi tatapan Darto yang penuh keyakinan membuat mereka ragu. Apalagi kejadian hilangnya Sari masih segar diingatan. Kalau benar begitu, berarti warung dawet itu bukan sekadar dagangan, ujar seorang bapak dengan suara gemetar. Menjelang sore, kabar itu menyebar cepat. Warga mulai berkumpul, wajah-wajah tegang menahan amarah dan rasa takut bercampur jadi satu. Ada yang membawa obor, ada yang menggenggam kayu. Bu Rini hanya bisa menangis di dalam rumah. Ia tahu kebenaran akhirnya pecah ke permukaan, tapi ia juga takut apa yang akan terjadi pada suaminya. Ketika malam tiba, puluhan warga bergerak ke arah lapak Pak Supri. Darto memimpin di depan, matanya penuh tekad. "Malam ini kita buktikan semua," teriaknya. Pak Supri yang baru saja menutup dagangan terperanjat mendengar suara gaduh. Ia melihat warga datang berbondong-bondong, wajah mereka memerah diterangi cahaya obor. "Supri, keluar kau!" teriak salah satu warga. Pak Supri gemetar. Tangannya secara refleks meraih dompet coklat di saku celananya. Ia tahu saatnya telah tiba. "Apa salah saya?" Suaranya serak, mencoba menenangkan massa. Namun warga tak mau mendengar. "Kau sudah menjerat anak-anak kampung ini dengan ilmu hitammu. Kau kira kami tidak tahu soal pesugihanmu?" Suara-suara makin keras. Batu dilemparkan ke arah lapak, memecahkan toples kaca berisi cendol. Cairan manis bercampur tanah, mengalir di bawah kaki mereka seperti darah hijau yang tumpah. Pak Supri panik. Ia berusaha membaca mantra pelan, menggenggam dompet erat-erat. Tapi dalam kekacauan itu, seseorang mendorong meja jualannya hingga terbalik. Dompet coklat yang disimpannya terlempar ke tanah. Warga melihat benda itu, terbuka sedikit, menampakkan bulu tipis berwarna hitam kehijauan di dalamnya. Seketika mereka menjerit. "Itu dia, bulu perindu!" Seorang lelaki nekat menginjak dompet itu, berusaha menghancurkannya. Namun tiba-tiba angin kencang bertiup, obor-obor padam satu persatu. Gelap pekat meliputi lapak. Dari dalam kegelapan, suara bisikan muncul. Lirih, tapi bisa didengar semua orang. "Darah, darah!" Warga membeku, sebagian menjerit ketakutan. Anak-anak menangis, perempuan berlari mundur. Pak Supri meraih dompetnya dengan panik, namun tangannya bergetar hebat. Dari bulu perindu yang keluar, kilatan cahaya hijau samar muncul, lalu lenyap seperti bara padam. "Jangan injak itu," teriaknya putus asa. "Kalau hancur, semuanya akan berbalik pada kita." Tapi warga sudah terlanjur terbakar amarah. Mereka menyerbu, sebagian memukuli meja, sebagian mencoba merampas dompet. Darto berdiri di tengah kerumunan, menatap Pak Supri dengan sorot mata tajam. "Kau sudah menjerumuskan kampung ini cukup lama, Pak Supri. Malam ini waktumu habis." Pak Supri memekit, tubuhnya seperti dililit bayangan. Nafasnya terengah, wajahnya makin pucat. Bisikan-bisikan dari bulu perindu semakin keras, tak lagi hanya terdengar oleh dirinya, tapi juga oleh warga yang terdekat. "Bebaskan kami, bebaskan kami." Suara itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Warga yang tadi penuh amarah kini dilanda ketakutan. Namun bagi sebagian lain, rasa takut itu berubah jadi semakin yakin bahwa Pak Supri bukan lagi manusia biasa. Obor dinyalakan kembali, menerangi lapak yang porak-poranda. Gelas pecah berserakan, es batu berhamburan, cairan dawet bercampur tanah membentuk genangan lengket. Di tengah kekacauan itu, dompet berisi bulu perindu masih tergeletak, berdenyut seolah bernyawa. Pak Supri merangkak mencoba meraih dompetnya, namun Darto lebih cepat. Ia menendang dompet itu menjauh. "Berhenti, Pak. Semakin kau pertahankan itu,
Semakin dalam kau terikat. Pak Supri menatap Darto dengan mata merah, wajahnya berubah garang. Kau tidak tahu apa-apa, Darto. Tanpa ini, aku bukan siapa-siapa. Teriakannya menggema, memantul di antara teriakan warga. Amarah, ketakutan, dan kekuatan gaib bercampur menjadi satu malam itu. Dan ketika dompet dengan bulu perindu jatuh ke tanah sekali lagi, seluruh kampung tahu. Malam itu bukan hanya soal membongkar rahasia, tapi juga tentang nasib siapa yang akan dikorbankan selanjutnya. Malam itu udara kampung Tegal terasa semakin berat. Amarah warga yang membara bercampur dengan hawa dingin tak wajar yang menyelimuti lapak es dawet Pak Supri. Dompet berisi bulu perindu masih tergeletak di tanah, berdenyut pelan seakan bernyawa. Setiap kali warga mendekat, bisikan lirih terdengar, suara-suara korban yang menjerit minta dilepaskan. Pak Supri berusaha meraihnya, tubuhnya sudah gemetar hebat. "Jangan sentuh dompet itu," teriaknya dengan suara parau. "Kalau hancur, aku akan." Kalimatnya terhenti. Dari dalam dompet, kilatan api kecil muncul. Ujung bulu perindu terbakar tanpa ada yang menyalakan. Api itu menjalar cepat, menghitamkan kain dompet, lalu meledak dengan suara lirih seperti bisikan yang pecah. Pak Supri menjerit. Tubuhnya seolah tersambung langsung dengan benda itu. Api gaib merambat ke tangannya, lalu menyelimuti seluruh tubuhnya. Warga menjerit ngeri melihat bagaimana kulit Pak Supri melepuh, wajahnya meleleh dalam sekejap. "Allah!" teriak salah seorang bapak sambil mundur ketakutan. Bu Rini jatuh tersungkur, tangisnya pecah. "Supri, hentikan ini. Lepaskan saja, tolong lepaskan." Namun api itu bukan api biasa. Api itu tak bisa dipadamkan dengan air, tak bisa dipukul dengan tanah. Semakin Pak Supri meronta, semakin kuat api membakar tubuhnya. Wajahnya penuh teror, namun sekaligus ada seulas senyum tipis yang aneh, seolah bagian dirinya menerima akhir itu sebagai harga yang setimpal. Lapak dawet pun ikut dilahap. Meja kayu, toples cendol, kain penutup, semuanya terbakar meski tidak tersentuh api nyata. Asap hitam pekat membumbung, membawa aroma anyir bercampur manis yang membuat perut siapapun mual. Warga berhamburan, sebagian jatuh terdorong rasa panik. Darto berdiri terpaku, matanya tak bisa lepas dari pemandangan itu. Ia sadar, inilah akhir yang sudah lama ditakuti. Perjanjian dengan iblis tidak pernah memberi jalan keluar. Pak Supri masih menjerit, suaranya parau, lalu berubah serak, kemudian menghilang. Tubuhnya gosong, rapuh, lalu runtuh menjadi abu yang bercampur dengan sisa lapak dawetnya. Hanya suara bisikan terakhir terdengar, lirih namun menusuk. Belum selesai. Ketika api gaib itu padam, yang tersisa hanya tanah hangus di bekas lapak. Dompet coklat lenyap tanpa jejak, seakan ikut terbakar bersama penggunanya. Warga berdiri jauh, tak ada yang berani mendekat. "Dia sudah habis?" tanya salah seorang pemuda dengan suara gemetar. Darto menunduk, wajahnya suram. "Habis, tapi ikatan itu meninggalkan jejak. Kalian dengar sendiri, bisikan itu belum hilang." Suasana mencekam. Tak ada lagi yang berbicara. Hanya suara jangkrik malam yang kembali terdengar, namun kali ini terdengar ganjil, lebih keras, lebih tak beraturan. Hari-hari berikutnya, kampung Tegal tidak pernah sama lagi. Bekas lapak dawet dibiarkan kosong. Tak ada yang berani mendirikan bangunan baru di sana. Anak-anak dilarang bermain di dekatnya, bahkan orang dewasa pun memilih menyeberang jalan jika harus melewati lokasi itu. Bu Rini pindah ke rumah orang tuanya di desa lain. Wajahnya pucat, matanya kosong. Trauma menggerogoti dirinya, membekas lebih dalam daripada luka apapun. Ia jarang berbicara, seolah sebagian dirinya ikut terkubur bersama suaminya yang terbakar. Darto masih sering duduk di depan rumahnya, menatap kosong ke arah lapak yang telah hancur. Sesekali ia teringat jeritan Sari, teringat wajah Pak Supri yang terbakar,
Teringat bisikan terakhir dari bulu perindu. Waktu berlalu. Namun cerita itu tak pernah benar-benar hilang. Warga mulai menyebutnya sebagai legenda kutukan Dawet Pesugihan. Ada yang bersumpah pernah melihat bayangan lelaki berdiri di bekas lapak pada malam-malam tertentu. Sosok itu tampak membungkuk, seolah masih sibuk meracik es dawet, meski tak ada meja, tak ada gelas, dan tak ada pengunjung. Ada pula yang mendengar suara sendok mengaduk dalam gelas, bunyinya lirih di tengah malam sepi. Dan jika ada orang asing yang tak tahu cerita mencoba mendirikan lapak kecil di sana, mereka selalu gagal. Dagangannya basi, pembelinya pergi, hingga akhirnya mereka angkat kaki dengan wajah pucat. Akhir tragis Pak Supri menjadi peringatan keras bagi siapapun yang tergoda jalan pintas pesugihan. Jalan itu mungkin memberi kesuksesan sesaat, tapi harga yang harus dibayar selalu lebih tinggi. Di Kampung Tegal, bekas lapak es dawet itu berdiri sebagai pengingat. Sebuah tanah hangus yang tak pernah bisa disucikan lagi, selalu menyimpan bayangan, bisikan, dan ketakutan. Dan sampai hari ini, orang-orang masih percaya, jika kau berjalan melewati bekas lapak itu tengah malam, jangan sekali-kali menoleh ketika mendengar suara memanggil namamu. Sebab bisa jadi, itu hanyalah bayangan Pak Supri yang masih terikat pada perjanjian yang tak pernah benar-benar selesai. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.